Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin ajma'in. Untuk apa sih kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun kita tahu bahwa agama memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa manfaat yang bisa kita peroleh dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa kejadian di tanah air dulu itu yang sempat membuat saya termenung sebentar. Kejadian itu tidak saya masukkan dalam buku ini. Yang pertama, ada seorang bidu wanita yang mengalami tabrakan yang sangat fatal di kota Bandung, di Jalan Marta Dinata. Kita tahu itu pada tahun 95 ya. Waktu itu saya baru pulang dari luar negeri lah, dan dari Jakarta saya lewat ke Jalan Marta Dinata. Waktu itu di tempat kejadian tabrakan itu, dan saya lihat ratusan, mungkin 1000 juga orang berbondong-bondong ke situ, berkerumun di tempat itu. Ada yang merintih-rintih menangis, ada yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ada yang juga mengusap-ngusap tempat jenazah biduan itu terbujur di situ. Bahkan menurut koran setelah itu ada seorang yang tukang sepatu yang khusus membuatkan kembali sepatunya. Itu satu kejadian. Kejadian yang lain masih dulu juga. Dulu saya di televisi Republik Indonesia itu, sebelum banyak televisi swasta, ada siaran film seri Return to Eden, dan pemain utamanya itu Rebecca Giling, dan dia pernah datang ke Jakarta. Begitu dia turun, itu sudah ribuan penggemarnya menunggu dia. Orang berebutan hanya untuk bisa mengusap bajunya, bahkan mengusap tanah tempat kaki Rebecca Giling menginjak di situ. Perebutan orang. Bahagia sekali kalau bisa bersalaman, apalagi bersentuhan tangan dengan Rebecca Giling. Jadi yang ketiga, dia datang seorang pemusik rock di sini. Wah, orang juga berusaha untuk memperoleh apapun dari dia, bukan saja tanda tangan. Bahkan ada kawan saya yang sampai sekarang menyimpan dengan penuh khusyuk sobekan pakaian biduan rock itu dari Amerika, Mick Jagger. Dia simpan itu di dompetnya sampai sekarang, dan kepada siapa saja dia perlihatkan dengan bangga tentang tokoh idolanya itu. Dia bahagia betul karena bisa memperoleh sobekan dari Mick Jagger itu. Dan sampai sekarang kan Pak, Ibu, puluhan tahun setelah Elvis Presley meninggal dunia, itu di Amerika orang datang ke tempat meninggalnya Elvis Presley itu. Ribuan orang berdatangan ke situ setiap tahun, dan diputarkan lagu Elvis Presley, dan mereka masih menangis histeris. Luar biasa itu. Tahun yang lalu kebetulan karena sesuatu hal, karena pedagang-pedagang cenderamata tentang Elvis Presley tidak berhasil menjual barang-barangnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena depresi di Amerika akibat ulah George Bush. Itu pengaruhnya sampai kepada orang-orang yang menjual cenderamata tentang Elvis Presley saja mengalami kemunduran. Tapi orang berebutan mau membeli itu apa yang ditinggalkan oleh Elvis Presley itu. Jadi menyaksikan itu semua, saya menemukan tentang beberapa hal. Bahwa jauh Pak, di dalam lubuk hati kita itu ada kerinduan untuk mengidolakan seseorang, untuk mencintai seseorang dengan kecintaan yang luar biasa. Kalau kecintaan yang merupakan fitrah itu tidak kita salurkan dengan cara yang baik, maka akhirnya kecintaan itu akan keluar juga, tapi dalam bentuk kecintaan kepada selebriti, kecintaan kepada para bintang film, kecintaan kepada para pemain rock, kecintaan kepada manusia yang sebetulnya sangat rentan untuk dicintai. Orang mengambil misalnya sobekan kain dari orang yang kita cintai itu, di dalam istilah agama itu disebut tabarruk, ya. Mengambil berkah dari apa yang pernah disentuh oleh orang-orang yang kita cintai. Nah, anehnya sebagian kaum muslimin
tidak menganggap itu orang-orang yang berebutan tanda tangan Michael Jackson, atau mungkin mau membeli salah satu serpihan dari kulit Michael Jackson yang copot, mereka mau bayar dengan harga yang mahal, kita sebut mereka itu musyrik. Tidak, kita akan menyebut itu kegilaan seorang pecinta. Tapi kita menyebut kalau ada orang yang mengambil berkah dari rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyebut itu sebagai satu kemusyrikan. Dan kita tidak sebut itu sebagai ungkapan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara singkat, jauh dalam lubuk hati kita yang paling dalam ada kerinduan untuk mencintai manusia besar, manusia yang kita idolakan. Dan kalau kerinduan yang fitriah ini kita musyrikkan, maka orang akan tetap memilih seseorang yang dirindukannya, seorang yang dicintainya. Mereka akan tetap mencari manusia besar lainnya untuk mereka cintai. Ya, seperti tadi itu, akhirnya kepada para biduan, bintang film, pokoknya tokoh-tokoh media massa lah sekarang ini. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamu alayka ya khiyaratallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya Aminallah. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil furajah. Kunuzul hikmah wa kunuzul ma'rifah, mengkaji kisah-kisah hikmah dan ma'rifat dari para teladan agung. Mudah-mudahan menjadi bekal menghias bulan suci Ramadan kita. Sebuah riwayat dari Muhammad bin Ajlan. Aku datang menemui Imam Ja'far As-Shadiq alaihi afdhalut tahiyatu wat taslim. Dan ketika Muhammad ibni Ajlan ini berada di hadirat Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wasallam, datanglah seorang sahabat lainnya yang tinggal di negeri yang jauh dari tempat Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wasallam, dan menyampaikan salam, mohon izin duduk bersama Imam Ja'far alaihi wasallam. Imam bertanya tentang kabar saudara-saudara kaum mukminin di tempat sahabat ini datang. Mereka baik, alhamdulillah. Jadi ini percakapan sahabat itu dengan Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam. Imam Ja'far bukan hanya bertanya bagaimana kabar mereka, bagaimana keadaan mereka, tapi kemudian Imam Ja'far melanjutkan.
Bagaimana hubungan orang-orang kaya mereka dengan orang-orang miskin mereka? Katakanlah, anggap saja kita dari Indonesia datang menemui teladan agung dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota suci Madinah. Kemudian beliau bertanya tentang bagaimana kaum mukminin Indonesia. Kita akan menjawab, alhamdulillah baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang-orang kaya di antara mereka berinfak kepada orang-orang miskinnya? Dalam kisah Imam Ja'far, sahabat ini kemudian menjawab, yang demikian itu sedikit di antara kami, ya benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah saling bertanya kabar, saling mengetahui keadaan di antara orang-orang yang saling membutuhkan juga banyak di antara mereka? Yang demikian itu sedikit di antara kami, ya benar Rasulullah. Apakah bagaimana cara orang-orang kaya memperlakukan orang-orang fakir? Sahabat ini kemudian menyampaikan, Imam, wahai putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau bertanya tentang hal-hal yang pada kami sedikit. Ya benar Rasulullah. Yang pada kami tidak banyak kami temukan. Ya benar Rasulullah. Kemudian Imam Ja'far menjawab, lalu bagaimana mungkin mereka dapat menisbatkan diri sebagai para pengikut kami? Dalam hal ini Imam Ja'far ingin menyampaikan, sesungguhnya para pengikut keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling memegang kaidah utama, the golden rule, itu memperhatikan orang lain, memperhatikan yang membutuhkan. Imam tidak bertanya dari bagaimana masjid-masjid yang dibangun di antara mereka, bagaimana kemeriahan peringatan hari-hari besar yang ada, dan lain sebagainya. Juga barangkali tidak secara khusus bertanya tentang bagaimana sholatnya, jamaahnya, suasana bulan sucinya. Kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala di Indonesia, keunikan, kekhasan bulan suci menempati suasana tersendiri dalam hati kita, yang kalau kemanapun orang Indonesia pergi, ke luar negeri dimanapun, mereka akan selalu rindu suasana bulan suci di tanah air. Nah, yang Imam tanyakan juga bukan itu. Imam tanyakan tentang bagaimana orang-orang kayanya memperlakukan orang-orang miskinnya. Bagaimana orang-orang yang luangnya memperhatikan orang-orang yang sempit. Bagaimana orang-orang yang bebasnya memperhatikan orang-orang yang tertawannya. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ada yang menyebut setengah keimanan, ada yang juga menyebut 2/3 keimanan, bahwa hilang 2/3 keimanan kita. Ada juga yang menyebutkan seluruh keimanan kita. Kalau cara kita memperlakukan orang kaya dan orang fakir itu berbeda, cara kita memperlakukan mereka berbeda, itu akan menghilangkan keimanan kita. Cara bicara kita berbeda, cara menemui mereka kita berbeda, senyum kita kepada mereka berbeda. Itu akan menyebabkan hilangnya keimanan kita. Inilah adab itu. Inilah yang menghias kita. Ukuran perhiasan, sekali lagi, libasut taqwa khair, pakaian ketakwaan itu lebih baik karena ia menutupi. Menurut para ulama, akhlak yang baik ini dapat menutupi kekurangan, insya Allah, amal-amal kita. Kekurangan puasa kita dalam menjaga adab-adabnya, kekurangan sholat-sholat kita dari kehusuannya, kekurangan tafakkur dan ta'amul, tadabbur kita ketika membaca ayat-ayat sucinya. Sehingga kata Allah, ya Ram, ayahanda tercinta, tutuplah kekurangan amal-amal solehmu itu dengan keindahan akhlakmu. Beliau tuliskan itu dalam buku Jangan Bakar Taman Surgamu, bahwa adab yang mulia dengan menempatkan orang lain pada posisi sebagaimana kita ingin diperlakukan justru adalah penghias, penutup bagi kurangnya amal-amal ibadah kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillah rabbil alamin walafu minkum.
Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.